Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dan para pecinta ilmu biologi, kita bertemu kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita kali ini sudah memasuki animalia dan masuk pada kelas Arachnida. Dan nanti kita lanjutkan dengan kelas Silopoda dan kelas Diplopoda. Selamat belajar dan semoga sukses. Arachnida. Arachnida itu berasal dari kata arace yang berarti laba-laba. Arachnida itu meliputi 3 kelompok besar, yaitu kalajengking, laba-laba, dan tungau. Ciri-ciri arachnida. Yang pertama, tubuh arachnida terdiri atas cephalothorax dan abdomen. Cephalothorax adalah kepala dan dada yang menyatu, sedangkan abdomen adalah perut. Kemudian ciri yang kedua, memiliki 4 pasang kaki pada cephalothorax. 3. Memiliki 2 pasang alat mulut, yaitu sepasang chelicera dan sepasang pedipalpus. Chelicera untuk melumpuhkan mangsanya, dan pedipalpus adalah untuk menangkap dan memegang mangsanya. Hewan ini hidupnya di daratan, dan sebagian ada yang hidup sebagai parasit. Kemudian yang kelima, arachnida itu memiliki 8 mata, tetapi tidak memiliki antena. Ciri yang keenam, alat pernafasannya berupa paru-paru buku, alat ekskresinya berupa pembuluh malpighi, dan alat pencernaan dari mulut sampai ke anus. 7. Sistem sarafnya terdiri dari ganglion otak dan simpul saraf. 8. Jenis kelaminnya terpisah, dan pembuahannya terjadi secara internal. Kita lanjutkan klasifikasi arachnida. Arachnida dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama adalah Scorpionida. Ordo Scorpionida merupakan kelompok kala, memiliki pedipalpus berbentuk catut dan juga chelicera. Pada segmen terakhir dari abdomennya berubah menjadi alat sengat. Maka kita harus berhati-hati terhadap hewan-hewan ini. Contohnya adalah kalajengking atau Taliponus sp dan ketunggeng atau Butus afer. Selanjutnya adalah ordo Araneae. Ordo ini merupakan kelompok atau bangsa laba-laba. Abdomennya tidak bersegmen, kemudian pada bagian ventral abdomen, yaitu di depan anus, terdapat spinneret. Spinneret ini mengeluarkan benang sutra yang berfungsi untuk membuat sarang laba-laba. Contohnya adalah Heteropoda venatoria atau laba-laba pemburu, dan juga Nepila maculata. Ordo yang ketiga yaitu Acarina. Acarina merupakan kelompok laba-laba parasit yang merugikan. Tubuhnya kecil dan tidak bersegmen. Abdomen menyatu dengan cephalothorax. Bernafas dengan menggunakan permukaan tubuhnya. Contohnya adalah Sarcoptes, yaitu penyebab penyakit kudis. Kemudian Dermacentor sp atau caplak penghisap darah mamalia atau manusia. Kita lanjutkan kelas Silopoda. Kelas Silopoda sering juga disebut sebagai hewan berkaki 100 atau Centipede, dan sering disebut sebagai bangsa kelabang. Ciri-ciri Silopoda, yang pertama adalah tubuhnya berbentuk pipih
memanjang, dan bersegmen-segmen. Kemudian, hewan ini memiliki sepasang kaki pada tiap-tiap segmennya, kecuali satu segmen di belakang kepala. Pada bagian tersebut terdapat pedes maxillaris, yaitu suatu cakar yang beracun. Hewan ini mampu bergerak dengan sangat cepat. Selanjutnya, ciri yang ketiga adalah habitatnya umumnya di darat, yaitu terutama di bawah bebatuan. Kemudian yang keempat, hewan ini termasuk hewan buas yang karnivor. Kemudian, Silopoda bernafas dengan trakea yang bercabang-cabang ke seluruh jaringan tubuhnya. Alat ekskresi berupa pembuluh malpighi. Kemudian pada bagian kepala terdapat antena yang panjang. Kemudian ciri yang kedelapan, reproduksi secara seksual dengan pembuahan terjadi secara internal. Contoh silopoda yang pertama adalah Scolopendra hirus atau kelabang dan Lithobius formicatus atau serangga beracun. Kelas Diplopoda. Kelas Diplopoda disebut juga sebagai hewan berkaki seribu atau disebut millipeda. Hewan ini merupakan kelompok keluwing. Ciri-ciri Diplopoda yang pertama, tubuhnya bulat atau silindris, memanjang, dan memiliki segmen yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, pada tiap-tiap segmennya memiliki dua pasang kaki. Jadi perbedaannya dengan Silopoda, kalau pada Silopoda tiap segmen memiliki satu pasang kaki, dan Diplopoda ini memiliki dua pasang kaki tiap segmennya. Yang ketiga, habitatnya di darat, yaitu di tempat-tempat yang lembab. Yang keempat, hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, yaitu terutama tumbuhan yang sudah membusuk. Ciri yang kelima, alat pernafasannya berupa trache yang tidak bercabang. 6. Memiliki jantung pembuluh. 7. Reproduksinya secara seksual. Pada hewan jantan terdapat alat kopulasi, yaitu pada dua pasang kaki di segmen ke-7. Contohnya adalah Ophiuchus pilosus atau keluwing. Selanjutnya kita pelajari apa peranan filum Arthropoda bagi manusia. Filum Arthropoda itu memiliki berbagai manfaat, selain juga nanti ada yang merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah yang pertama, udang dan kepiting, ini dari kelompok krustase, itu dapat digunakan sebagai bahan makanan karena banyak mengandung protein. Kemudian yang kedua, kupu-kupu tawon ini membantu penyerbukan berbagai macam tumbuhan. Kemudian yang ketiga, lebah madu menghasilkan madu, di mana kita mengetahui bahwa madu memiliki khasiat yang sangat baik bagi kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, ulat sutra menghasilkan benang sutra, di mana kain yang dihasilkan dari benang sutra nilainya sangat mahal. Selanjutnya kita bahas beberapa yang merugikan. Di antaranya yang pertama yaitu hewan caplak atau tungau yang parasit pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjadi penular penyakit pes, yaitu hewan dari kelompok Acarina. Ketiga, mencemari air dan merusak kayu bangunan, misalnya bernakel dan juga helminthes. Kemudian yang keempat, yaitu merusak tanaman budidaya,
Misalnya belalang dan kumbang kelapa. Yang kelima, sebagai vektor penyakit. Misalnya Anopheles yang menjadi vektor bagi penyakit malaria. Kemudian Aedes aegypti menjadi vektor penyakit demam berdarah. Kemudian Sulex fatigans menjadi vektor penyakit kaki gajah. Anak-anak dan para pecinta ilmu biologi, terima kasih sudah belajar bersama dan semoga sukses.